Shalom adik-adik JKM. Wow, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya penuh dengan sukacita. Apalagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wow, firman Tuhan. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu anak dari Henokh. Nah, adik-adik minggu lalu sudah mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Henokh. Pasti semuanya sudah tahu bahwa Henokh adalah salah satu orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Dan dia juga adalah salah satu pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari anaknya Henokh. Siapakah dia? Yuk kita buka sama-sama dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Oke, ayat yang ke-25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Nah, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Setelah itu ia mati. Wow, luar biasa ya Metusalah ya. Dia bisa mencapai umur 969 tahun. Wow, kayaknya udah mendekati 1000 itu. Nah, adik-adik ternyata Metusalah itu adalah orang yang paling panjang usianya, bahkan mendekati 1000 tahun. Ditambah lagi kalau udah 1000 tahun berarti dia bisa hidup 1 abad ya. Oke, sebelumnya kita perlu cari tahu kenapa sih namanya itu Metusalah. Emang ada yang salah sama dia ya? Enggak adik-adik. Nah, kita coba cari tahu ya. Didengarin biar kalian tahu arti nama dari Metusalah, biar kalian tidak salah mengartikannya. Oke, Metusalah adalah anak dari betul sekali, anaknya Henokh. Nah, kalau secara harfiah adik-adik, arti Metusalah itu adalah gabungan dua kata ya, yaitu mat dan salah. Matematika salah? Enggak adik-adik, bukan berarti kalau bilang mat kalian langsung pikirannya matematika. Enggak. Nah, arti kata mat itu adalah manusia. Terus arti dari kata salah bukan berarti dia banyak kesalahan nih, enggak. Tapi arti dalam Alkitab itu, arti kata Metusalah itu, salah itu berarti lembing. Kalau digabungin berarti apa namanya? Betul sekali, manusia lembing. Manusia lembing? Ya kali namanya manusia lembing. Tidak adik-adik, bukan berarti kalau namanya manusia lembing terus Metusalah ini seperti lembing. Enggak ya, itu arti nama dari Metusalah. Tetapi adik-adik menurut akarnya nih adik-adik ya, Metusalah terdiri dari kata mut. Kalau tadi tuh mat ya, kalau ini mut ya, ini mut berarti mati terus atau membunuh. Nah, dan salah berarti mengusir. Nah, kalau digabungin gimana tuh kalian? Nah, kalau digabungin itu, ketika dia mati dunia berakhir. Ketika dia mati akan datang penghakiman. Wow, luar biasa ya arti kata dari Metusalah itu. Wow, benar-benar luar biasa. Berarti kata Metusalah itu berarti ketika dia mati akan datang penghakiman. Nah, adik-adik, dari makna ini kita mengetahui mengapa ayahnya berarti si Henokh nih. Si Henokh ini dapat hidup begitu dekat dengan Tuhan dan memberikan nama kepada anaknya. Nama kepada anaknya Metusalah. Kenapa ya?
Nah, ternyata adik-adik, Henokh sepertinya sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa setelah kematian anaknya si Henokh ini, si Metusala ini, maka hukuman Tuhan akan diturunkan ke dunia ini. Jadi, nama Metusala itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, dikasih tahu kepada Henokh, dan Henokh memberi namanya anaknya itu Metusala. Paham sampai sini adik-adik? Paham gak? Nah, pasti adik-adik paham kan? Oke, kita lanjut berikutnya lagi. Adik-adik, ketika Adam berusia 700 tahun, wow, 700 tahun, Metusala lahir. Nah, kemungkinan besar Metusala ini tahu tentang kejadian sekitar 200 tahun. Ia dapat menerima informasi tentang atau cerita tentang Taman Eden dan kejatuhan manusia, dan bagaimana Tuhan mengutuk dan menghukum manusia. Nah, ketika itu Metusala berumur sekitar 400 tahun ya. 400 tahun lahirlah si Nuh. Nah, jadi Nuh itu anak dari Metusala. Nah, Nuh adalah cucunya Metusala adik-adik, bukan anaknya Metusala. Nah, itu berarti pada umurnya yang ke-400 tahun lahirlah si Nuh. Bukan berarti Nuh itu anaknya Metusala, tetapi anaknya Metusala melahirkan si Nuh. Ada lagi anaknya Metusala, baru tuh setelah lahir anaknya Metusala baru lahirlah si Nuh. Jadi Nuh itu adalah cucunya Metusala. Nah, adik-adik, berarti kita dapat memastikan bahwa Metusala dan Nuh bisa hidup bersama-sama selama 600 tahun lamanya ya. Jadi Metusala menjadi jembatan penyambung informasi antara generasi Adam dan Hawa kepada generasi Nuh. Jadi Metusala ini juga yang menceritakan tentang Taman Eden, tentang kejatuhan manusia, menceritakan juga kepada si Nuh, cucunya Metusala. Nah, adik-adik, ada sekitar 1,5 abad jarak kematian Adam dengan kelahiran Nuh. Artinya Metusala dapat melihat bagaimana Nuh, cucunya ini, membangun bateranya yang begitu besar ya, yang begitu besar. Nah, adik-adik, menurut beberapa ahli, kemungkinan besar Metusala turut serta membangun batra tersebut. Wow, Metusala masih kuat berarti ya. Walaupun umurnya udah 700-800an tahun, dia masih kuat. Buktinya dia masih bisa membantu membuat batra ya, membuat batra. Nah, batra ini adalah sebagai bendera yang dikibarkan, tanda genderang perang atas turunnya penghakiman bagi bumi dan isinya. Nah, kemungkinan besar adik-adik setelah Metusala ini mati, baru terjadinya air bah adik-adik ya. Jadi saat itu Metusala mati, terus air bahnya baru datang ya. Nah, tidak satupun manusia yang dapat melihat penghakiman itu selain Metusala dan Nuh. Ketika Metusala mati, beberapa tahun kemudian, nah, bumi dibanjiri sampai ke tingkat batas kehidupan adik-adik. Nah, bumi adik-adik cuman menyisakan 8 orang saja. Pasti tahu ya adik-adik siapa saja yang diselamatkan, manusia yang diselamatkan. Nah, yang ada dalam batra siapa saja? Ada Nuh, ada istrinya Nuh, ada Sem, ada Ham, ada Yafet, dan istri dari ketiga orang anak dari si Nuh. Dan mereka juga mempunyai anak ya.
Nah adik-adik, di sepanjang tulisan Alkitab ada 7 kali nama Metusala diulang-ulang ya. Salah satunya adalah ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, ketika Lukas menulis silsilah Yesus Kristus adik-adik dari jalur Maria, bundanya. Nah, angka 7 sendiri dalam makna Ibrani dapat diartikan sempurna. Jadi dalam Ibrani itu, makna dari Ibrani itu angka 7 itu melambangkan kesempurnaan, komplit, lengkap. Nah, jadi adik-adik, nubuatan dan penggenapan janji Tuhan terjadi sesuai dengan nama dan makna yang dinyatakan kepada umatnya melalui apa? Melalui perkataan Tuhan atau melalui firman-Nya. Firman-Nya siapa? Firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan. Nah, Metusala adalah salah satu nenek moyang manusia yang merasakan bagaimana roh Tuhan yang spesial itu ada pada manusia. Jadi Metusala adalah satu nenek moyang manusia ya, yang bisa merasakan bagaimana roh Tuhan itu ada dalam manusia. Sebab oleh roh yang spesial itu adik-adik, oleh sebab roh yang spesial itu roh Tuhan itu adalah manusia yang dapat hidup berabad-abad lamanya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi hidup ya. Hidup. Kita sekarang ada roh Tuhan gak kalian? Ada. Buktinya sekarang ada adik-adik hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jiwa roh adik-adik ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemungkinan besar berarti kalau roh Tuhan ada dalam manusia, yaitu si Metusala, maka berarti Metusala ini adalah salah satu pribadi yang hidup paling dekat dengan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan dan dia juga adalah salah satu penyampaian kabar keselamatan kepada dunia ini ya. Dan ketika zamannya air bah, usailah usia yang berabad-abad itu dan berangsur-angsur berkurang. Nah adik-adik, di dalam kejadian 6 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, sampai kepada zaman Musa, ia menuliskan dalam kitab Mazmur. Nah, kalau adik-adik sering baca kitab Alkitab di rumah pasti tahu ya. Pasti tahu dalam kitab Mazmur itu bahwa Tuhan berkata usia manusia dapat diperkirakan kisaran 70 tahun saja. Itu pun kalau sudah penuh dengan penderitaan. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Menarik sekali ya tentang kisah dari Metusala ini. Menarik bukan adik-adik? Wow, sangat-sangat menarik. Apakah adik-adik mau hidup sampai sama seperti Metusala yang hidupnya 969 tahun? Bisa adik-adik, karena kehidupan kita sudah dijamin sama Tuhan. Ketika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, ketika adik-adik bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan bakalan memberi kita kehidupan yang kekal, melebihi Metusala. Jadi kehidupan kita nih kekal adik-adik suatu saat nanti ya. Tapi ada syaratnya. Kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup menurut sesuai dengan perkataan siapa? Perkataan Kayeni, bukan adik-adik. Perkataan Tuhan, firman Tuhan.
Dengan caranya gimana kalian? Kita rajin berdoa setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kalau ada tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, kita mengerjakan tanggung jawab kita. Harus apa? Berinisiatif. Nah, itu adalah salah satu bagian yang bisa kita lakukan di mana? Di mana saja kita lakukan ya. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan kalau kita mau doa malam, kita mau beribadah, doa keluarga. Nah, kita gak mau doa, gak mau baca firman Tuhan. Nah, kalau kita gak mau baca firman Tuhan, gak mau berdoa, gimana kita bisa hidup kita bisa ada di kehidupan yang kekal itu? Tidak bisa adik-adik. Nah, salah satunya itu, kita harus datang sama Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, biar kita bisa mencapai kehidupan kekal itu. Kata firman Tuhan, kita gak bakalan mati kalau kita ada di sana. Nah, itu adik-adik, kalau roh Tuhan ada dalam hidup adik-adik, nah itu kita dikasih kesempatan buat Tuhan. Jadi gunakan kesempatan itu yang ada untuk hari-hari ini. Rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, jadi anak yang taat, jadi anak yang dengar-dengaran, mengerjakan tugas tepat pada waktunya, mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan, tidak dipaksa-paksa lagi, tetapi mau berinisiatif sendiri. Apakah adik-adik di rumah siap? Wow, pastinya siap. Nah, oke adik-adik. Nah, Kak Yeni mau tanya sama adik-adik nih. Yang tadi memperhatikan Kak Yeni bercerita pasti tahu jawabannya ya. Coba Kak Yeni mau dengar. Nah, apa yang sudah didengar tentang Metusala? Coba ada yang tahu adik-adik? Coba berbicara adik-adik. Apa? Wah, ada suara tuh. Apa? Coba. Jadi Metusala itu yang pertama, Metusala bisa menjadi perantara antara generasi Adam dan generasi Nuh. Sehingga Metusala dapat menceritakan semua kisah bagaimana Tuhan menciptakan leluhurnya. Wow, luar biasa. Ada yang jawab ternyata. Wow, ada Kak Adi di sana adik-adik. Wow, pasti juga kalau Kak Adi aja bisa menyimak dengan baik, pasti adik-adik juga di rumah bisa menyimak dengan baik. Oke, yang kedua, Kak ini mau bertanya lagi. Apa kunci Metusala mencapai usia 969 tahun? Ayo adik-adik semuanya, ada yang bisa jawab? Karena Metusala itu sangat dekat dengan Tuhan. Terus dia hidup benar di hadapan Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Wow, luar biasa, betul sekali Kak Adi. Wah, kita bertepuk tangan buat Kak Adi karena Kak Adi menyimak dengan baik ya. Nah, itu karena Metusala hidup bergaul karib dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terus ada satu lagi, karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya Metusala. Wow, luar biasa. Bertepuk tangan buat kita semuanya. Yeay. Oke, adik-adik. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan adik-adik, begitupun dengan kita. Jadi teladan dari Metusala itu kita harus apa? Bergaul karib dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan sama siapa? Orang-orang di sekitar kita. Nanti setelah ini adik-adik bisa bercerita sama siapa? Sama kakak mungkin, sama adik mungkin, sama papa, mama di rumah. Ceritakan apa yang sudah adik-adik dapatkan hari ini, tentang pelajaran apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah ya. Jangan nanti setelah dengar firman Tuhan maminya panggil, Gio, Rainbow, apaan sih mami panggil-panggil. Nah itu tuh harus gak boleh gitu ya. Kalau udah dipanggil, kita kalau baru habis dengar firman Tuhan, kita harus lebih bersemangat lagi ya. Nah adik-adik, nah ada tugas nih buat adik-adik ya.
Adik-adik yang sudah menyimak firman Tuhan hari ini, coba adik-adik buat gambar keturunan Adam, yaitu Adam, mulai dari Adam, Set, Ham, dan Yafet ya. Nanti coba dilihat gambar yang ada di sini, nih ya. Yang ada di sini apa ada di sini nih? Nah, yang ada di sini aja deh. Yang ada di sini ya. Nanti coba lihat gambar yang ada di sini. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa menggambar sendiri ya, menggambar sendiri, berkreasi sendiri, terus adik-adik bisa tulis tuh keturunan dari Adam sampai ke keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jangan sampai ke Tuhan Yesus, nah banyak nanti ya. Nanti seperti nanti buat pohon seperti ini. Terus adik-adik di rumah bisa berkreatif sendiri, menulis keturunan dari Adam sampai ke Sem, Ham, dan Yafet. Gimana adik-adik? Seru gak hari ini firman Tuhannya? Seru dong Kayen. Nah, semuanya luar biasa di dalam Tuhan ya. Nah, kayak ini mau mengingatkan lagi, kita harus hidup terus bergaul karib dengan Tuhan. Dimanapun adik-adik berada saat ini, entah itu adik-adik lagi di jalan sambil mendengarkan, entah itu adik-adik lagi di rumah. Nah, kita harus terus bergaul karib dengan Tuhan dengan cara kita membaca Alkitab kita merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Sampai di sini adik-adik untuk cerita kita hari ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya ya. Setiap minggu ada cerita-cerita yang sangat menarik dari kakak-kakak ya yang bercerita. Nah, untuk itu semuanya kita mau berdoa. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, fokus kita hanya untuk Tuhan ya. Fokuskan dulu pikiran kita buat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi anak-anak yang roh Tuhan tinggal diam dalam hidup kami, sama seperti Metusala Tuhan. Ketika Tuhan tinggal diam dalam hidupnya, umur Metusala begitu panjang Tuhan. Kami juga rindu anak-anak-Mu Tuhan, roh Tuhan tinggal diam dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup di kehidupan kekal ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus seluruh hidup kami, berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, dan berkati juga Tuhan buat Papa, Mama kami Tuhan, begitupun dengan adik-adik kami ataupun kakak-kakak kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, keluar masuk mereka juga dijagai, dilindungi. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat, dengar-dengaran, dan terus hidup bergaul karib dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.